hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pelayanan selanjutnya hamba Tuhan Bapak Pendeta Philip yang akan menyampaikan isi hati Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Glory. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak, Bu. Puji Tuhan, kita diberkati saudara. Ya, salah satu bunyi tadi pujian adalah ada kasih ya. Kita ada sampai saat ini itu karena kasih. Nah, saat siang ini kita juga sama-sama akan membahas tentang kasih ya. Di dalam 1 Korintus 13 kita akan membaca sama-sama saudara. Saya undang bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan ayat 1, 2, 3. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara sekalian baca ayat 4, 5, 6 dan seterusnya ya. 3 ayat. Nanti sisanya kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan ayat 1, 2, dan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sama-sama, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, ini firman Allah yang kita baca adalah yang menjadi dasar dari kekristenan kita. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang sudah menebus kita. Ya. Di dalam ayat yang terakhir tadi dikatakan bahwa kasih itu adalah yang paling besar di antara ketiga ya, di antara iman, pengharapan. Kasih itu yang besar. Nah, kalau kita perhatikan ayat 31 ya, di ayat 12, pasal 12 Saudara, 1 Korintus 12 ayat 31 saya bacakan. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku, ini Paulus yang menulis, menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi kasih adalah jalan yang utama. Ya, gereja diperlengkapi oleh Allah di dalam pasal 12 itu dengan karunia-karunia. Ada 9 karunia di dalam pasal 12. Ya, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap umat Tuhan. Baik dia bisa
melakukan mujizat, bernubuat, dia mendapat iman, mendapat pengetahuan, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah, ya. Itu semua karunia yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan untuk melengkapi dalam tugas pelayanannya. Di antara kita mungkin ada yang memiliki karunia berbahasa lidah mungkin ya, saudara mungkin sudah menerima, tetapi juga ada yang bisa menafsirkan. Mungkin ada di antara kita ada yang bisa menafsirkan. Ada juga yang memiliki karunia tadi kalau di saudara baca juga iman. Iman itu karunia dari roh, ya. Itu di dalam pasal 12 ayat yang ke-9. Jadi apa yang kita percaya kepada Tuhan, iman itu yang timbul dari mendengar firman Tuhan itu karunia. Tetapi pasal 13 menekankan, ya, karunia-karunia itu nanti suatu saat akan berhenti, ya, di dalam ayat yang ke-8, ya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Iman juga sampai di kedatangan Yesus masih adakah iman? Nanti setelah kalau kita kedatangan Yesus kemudian kita diangkat, kemudian masuk dalam kerajaan surga, kita bukan percaya lagi, kita udah masuk di dalamnya, udah bersatu. Nah, oleh sebab itu yang utama dari karunia, jadi kasih ini juga pemberian dari Tuhan. Nah, itu yang utama. Di dalam ayat 8 bagian awal dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Ini yang kekal. Ini yang harus kita kejar, seperti di dalam pasal 14 bagian A itu, ya saudara, kejarlah kasih. Ini yang harus kita miliki. Yang lain, kita betul, baik itu semua yang kita miliki, tentang kita bisa berbahasa, berbagai bahasa yang ada di dunia. Ya. Kita mungkin bisa menguasai bahasa-bahasa yang menjadi pegangan bagi dunia. Di PBB ini ada 5 bahasa kurang lebih, saudara. Inggris, Jerman, Prancis, Cina, termasuk di dalamnya Rusia. Itu karena mereka mempunyai hak veto. Sehingga bahasa, kalau menguasai bahasa itu, saudara, seperti saudara menguasai dunia, tahu akan dunia gitu. Baik itu bahasa. Memiliki pengetahuan itu baik. Karena pengetahuan mengantar kita untuk kita mungkin lebih mengenal lebih kepada Allah. Kita mungkin bisa melihat pemandangan satu gunung, kemudian kalau di matahari baru terbit, saudara, kemudian sinarnya begitu indah bagi kita, pemandangan di gunung itu, wah, saudara akan mungkin memuji Tuhan. Karena kita memiliki pengetahuan, wah, gunung itu ciptaan Tuhan. Mungkin apa yang kita miliki itu semua asalnya itu dari bebatuan yang ada di dalam bumi. Kita mungkin bisa memiliki berlian, emas, permata. Kita bisa mengagungkan Tuhan. Orang yang bisa menggali itu harus punya pengetahuan. Dia bisa membentuk satu emas itu bagaimana? Dari bebatuan yang tidak kelihatannya kotor, tidak berharga, kemudian menjadi bernilai tinggi. Permata juga gitu, berlian. Dia harus dikerat, makanya ada beberapa karat itu berapa sisi. Banyak sisi tambah bagus, tambah cemerlang keluar itu tambah nilainya tinggi. Dan itu harus punya pengetahuan. Dan itu baik. Itu mengantar kita mungkin bisa, wah, ini ciptaan Tuhan. Betul. Kemudian juga kalau kita di dalam ayat yang ketiga, kita mungkin berkorban. Ya. Kita menyerahkan tubuh kita, dibakar untuk, mungkin ada dikatakan orang berbuat baik karena dia membakar dirinya, tapi untuk hal-hal yang berbuat baik ada. Tapi untuk yang seperti Yesus berbuat baik dia karena ada dosa, itu nggak mudah. Itu harus kasih di dalamnya. Nah, kita lihat, saudara, dari hal yang mungkin tidak karena pada siang ini pembahasan adalah mengenai kasih, maka kita lihat kalau tanpa kasih tadi dikatakan semua itu tidak berfaedah. Itu sia-sia. Oleh sebab itu, hal-hal itu penting semua. Iman itu penting. Karena kita untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita harus ada iman. Surat Roma katakan iman timbul dari mendengar akan firman Kristus.
Bagaimana kita mau percaya sama Tuhan kalau kita nggak percaya? Kita tidak ada iman, bagaimana? Jadi iman itu hal yang penting. Tetapi gereja Tuhan harus juga diperlengkapi dengan kasih. Ini yang utama. Amin, saudara? Ya, harus ada kasih. Iman harus berjalan beriringan dengan kasih. Kasih itu adalah hakikat dari sifat Allah. Ya, kita baca di dalam surat Yohanes, saudara. Saya akan undang saudara 1 Yohanes pasal 4. Ya, ini yang berkaitan dengan kasih. Saya akan bacakan mulai ayat 7 sampai ke 10. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 saya bacakan, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Terus ayat ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya yang sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin, saudara. Ternyata kasih yang Tuhan berikan kepada kita melalui anaknya, Yesus, itu memberikan satu jalan kita ada pendamaian, ada pengampunan. Nah, oleh sebab itu kembali kalau ke 1 Korintus tadi, pasal 13, kasih itu adalah salah satunya murah hati. Nah, kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan, itulah yang membuat Allah mengutus anaknya supaya, karena manusia itu sudah berdosa. Dari sejak awal diciptakan, manusia kemudian jatuh dalam dosa. Sehingga Allah sendiri mengambil cara dengan cara kasih. Ada kemurahan, ada anugerah. Dia mengutus anaknya dan kemudian anaknya mati di kayu salib. Yang saat tadi kita peringati. Oleh sebab itu kalau kita memperingati kematian Yesus di kayu salib, ini bukan sembarangan, saudara. Ini kasih Allah kepada kita. Di dalam tadi kalau Pak Gembala tadi katakan, ya dari awal, kalau disebut kemudian setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita memberitakan kematian Yesus. Amin, saudara. Ada pengampunan di sana. Kita tidak akan bisa sampai di sini beribadah kalau tidak ada kematian Yesus. Tidak ada pengampunan, saudara. Kalau kita nggak ada pengampunan, kita binasa. Sedangkan Allah, udah hakikatnya tadi Allah adalah kasih. Ya, itu hakikat Allah. Nah, kita juga harus seperti Allah, keinginan Allah, kita harus memiliki juga mengejar kasih ini. Harus seperti kita menjiwai juga. Bagaimana kita menghadapi mungkin orang yang mengejek kepada kita, apakah kita bisa sabar? Yang menyinggung perasaan kita, apakah kita bisa tahan, tidak marah? Mungkin anak buah kita, karyawan kita mungkin berbuat tidak taat kepada kita, mungkin dia melawan, memberontak, bagaimana kita, sikap kita? Memang ada aturan-aturannya, tetapi kalau dikedepankan kasih, maka itu mungkin akan beres segalanya. Ya. Kadang-kadang mungkin kemarahan bisa timbul karena orang terlambat datang, ya, atau tidak mau dengar-dengaran, itu bisa timbul kemarahan. Makanya kasih itu tidak pemarah. Pemarah itu berarti kalau ia pemarah itu udah sifatnya pemarah. Lain dengan marah. Yesus sendiri bisa marah? Bisa. Ketika di satu saat dia lihat di bait Allah itu diperdagangkan uang, dia jungkir balikan semua itu. Yang berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan adanya penyembahan kepada Allah, dia jungkir balikan. Dia tidak suka, dia tunjukkan kemarahannya. Tetapi beres sampai setelah itu. Yang penting di tempat ibadah harus benar-benar orang beribadah menyembah, bukan ada transaksi di sana. Di luar firman Tuhan. Di luar penyembahan kepada Tuhan. Itu bentuk kasih supaya orang lihat.
Hubungan dengan Allah bukan transaksi, bukan di tempatnya begitu. Itu di luar aja. Nah, seperti itu. Nah, kasih yang ditunjukkan oleh Yesus seperti itu. Dia ada kemurahan. Allah itu berarti kasih ada kemurahan. Dia kirim anaknya. Kalau dia mati di kayu salib itu bukan semata-mata karena dia mudah saja mati di kayu salib karena dia Allah. Tetapi ada tujuan atau maksud di balik itu supaya ada pengampunan terhadap manusia. Kita yang tadinya orang berdosa, yang tidak masuk hitungan pada hal kita. Yang menjadi pilihan adalah orang-orang Yahudi, umat Israel. Itu yang berkenan pada Allah itu. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, kita dapat dimasukkan dalam kasih itu. Kemurahan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bermurah hati, saudara, bisa saja. Tidak semua orang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tidak semua. Kita bersyukur mendapat kasih karunia dari Tuhan. Amin. Kasih karunia itu adalah adanya pengampunan terhadap kita oleh Allah dengan kematian Yesus di kayu salib. Itulah kasih. Sehingga kalau kita sekarang memperingati dengan makan dan minum tubuh darah Yesus, ini kita patut selayaknya kita. Kalau enggak, kita nggak bisa bangga, saudara. Kita nggak bisa, tadi dikatakan kasih itu, ya, kita tidak bisa membanggakan, memegahkan diri, membesarkan diri. Terkadang kita membesarkan diri dengan keadaan kita. Saya mampu, saya kuat, saya memiliki segalanya. Dan kalau dia hanya melakukan itu, dia tidak ingat, tidak tahu bahwa Allah sudah mati buat dia, percuma. Dikatakan pengetahuan aja percuma. Iman juga bahkan yang sempurna bisa percuma kalau nggak ada kasih. Nggak ada faedahnya. Memang ini keras. Tulisan Paulus kepada jemaat Korintus itu keras. Karena sementara mungkin mereka ada yang menonjolkan karunia Allah. Ya, karunia-karunia itu yang diberikan Roh Kudus. Mungkin mereka memiliki pengetahuan. Pengetahuan akan firman Allah baik, saudara. Tetapi kalau kita nggak sabaran, kita marah-marah, kita merasa, wah saya lebih tinggi, lebih hebat. Karena saya bisa tunjukkan dengan jumlah jemaat yang banyak. Sehingga dia memegahkan diri, membesarkan dirinya. Dan firman Allah catat, yang kita baca, tidak ada faedahnya. Percuma. Walaupun pengetahuannya tinggi mengenai firman Allah, bisa. Apakah Paulus kurang soal pengetahuan tentang hukum Taurat? Dia tahu titik komanya. Paulus katakan dia dididik dalam satu pendidikan, pendidikan antara orang-orang Yahudi yang pendidikannya tinggi. Sehingga dia menguasai firman Tuhan, hukum Taurat. Kurang apanya? Tetapi ketika dia melakukan kejahatan, dia merasa mampu, merasa benar. Yesus panggil dia dan dia bertobat, dia bisa tulis itu. Semua percuma. Pengetahuan apapun dia miliki, kalau dia nggak memiliki kasih, dia nggak sabar menghadapi orang, nggak sabar menghadapi jemaat atau sesama kita, menghadapi anak, menghadapi istri atau suami, kita kan dilatih. Ini harus menjadi hakikat juga dalam kehidupan kita. Menjiwai. Kita harus menjiwai bahwa kita juga memiliki kesabaran. Bagaimana kita melatih mengelola ya, emosi kita supaya kita tidak marah. Kita berargumentasi aja bisa marah. Ya kan? Apalagi kalau argumentasi itu dia nggak kuat data, nggak kuat fakta. Ya. Wah itu bisa timbul emosi yang terjadi, bisa ada ketegangan. Kalau dia berbaikan bagus, tetapi kalau udah emosi bisa nggak ngomong, nggak bicara, bisa musuhan bahkan bisa timbul kebencian, jauh dari kasih bahkan itu jadi jauh menyimpang. Padahal firman Allah katakan kejar kasih itu. Ya tadi kalau di dalam pasal 12 ayat 31 berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang
paling utama. Ya. Karunia-karunia yang paling utama, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi ada yang utama, ada yang lebih lagi nih Paulus katakan. Kasih, saudara. Karena tadi dikatakan kasih itu tidak berkesudahan. Dan yang tidak berkesudahan itu apa? Allah itu sendiri. Allah itu hakikatnya adalah kasih. Yang kekal itu ada di dalam Allah. Kalau kita mau mengejar kekekalan, lakukanlah kasih. Amin, saudara. Miliki kasih, punyai. Tadi kan kalau tidak mempunyai, unfaidah, saudara. Kalau tidak mempunyai, nggak berguna, sia-sia. Mungkin kita harus belajar. Saya berbicara bukan berarti membahas, bukan berarti saya sudah sempurna tentang kasih ini. Saya menghadapi istri saya atau menghadapi anak saya, belum tentu saya bisa sabar, sesabar-sabarnya mau yang disebut panjang sabar, saya baru disap aja udah marah. Belum ngomong baru, kamu ngomong sabar, sap aja kita udah marah-marah. Apalagi mau dibilang panjang sabar, saudara dihina, diejek, nggak dianggap, saudara mesti bisa tahan. Bagaimana? Yesus ketika dia mau naik ke salib, dia diludahi, dihina, diejek, dia dipasangkan mahkota duri, saudara. Apakah dia tidak mampu untuk melepaskan itu? Mampu, sanggup. Dia Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 katakan firman itu menjadi manusia. Yesus. Kalau Yesus mau disalib, dia gampang aja kok. Dia kirim malaikat, dikatakan gampang kirim malaikat tuh salib. Orang-orang Roma gampang, tinggal ditunggang kembalikan. Tetapi karena kasih yang dijalani, yang dilakukan oleh Allah terhadap Yesus, dan Yesus melakukannya, maka dia melewati masa kesukaran, kesulitan. Untuk kita sabar, kita mungkin menderita. Untuk kita tidak marah-marah, untuk kita tidak sombong, itu mungkin kita harus merendahkan diri kita. Kita tidak angkat dagu kita, tidak busungkan dada. Mungkin kita harus merendah. Bagaimana orang merendah, saudara? Ketika kakak adik ingin sesuatu, apakah kakak mau ngalah atau tidak? Seperti itu. Atau ada yang nggak mau ngalah. Kan kadang-kadang kalau di keluarga, Pak adik, kamu ngalah ya sama kakak. Atau sebaliknya, kakak harus ngalah sama adik. Itu yang kita berlaku secara umum. Kakak harus ngalah sama adik. Tapi kalau kakak nggak mau ngalah, bisa. Dan itu sering terjadi. Sama di antara kita juga. Dan itu yang harus kita lakukan ternyata hal-hal yang seperti itu. Oleh sebab itu, penderitaan atau menderita ini adalah karunia. Itu juga kita harus miliki. Di dalam Filipi dikatakan kita bukan percaya saja karunianya, tetapi juga menderita. Saudara, kita harus sabar, itu satu penderitaan. Dan itu harus kita jalani. Dan sebagai gereja Tuhan, itu harus jadi milik kita. Amin, saudara? Harus kita miliki. Mau nggak mau. Karena firman Tuhan katakan kita harus menderita. Apakah kalau istri cerewet kita bisa tahan sabar, saudara? Kita marahin lagi. Mana emang ngomong ayo timbul keributan juga. Akhirnya nggak ngomong seharian, nggak dimasakin. Apakah itu yang diidealkan dalam hidup? Dunia aja juga. Kalau saudara baca, sekarang gadget gampang saudara, tentang kesabaran, tentang keluarga, hidup, pernikahan, gampang. Bisa dapat saudara semua di sana tentang contoh-contohnya. Bagaimana mengelola pernikahan itu. Ada di sana. Dan itu kalau dipraktekkan nggak mudah ternyata. Karena kita bersinggungan satu sama lain. Dua kepala itu isinya berbeda kan begitu. Walaupun suami istri udah bersatu. Tetapi berbeda tetap. Pendapat berbeda. Kalau namanya laki-laki dia biasanya pakai rasio. Begitu. Kalau perempuan dengan perasaan. Kan udah berbeda. Dan itu harus bisa satu. Dan kalau kita bisa belajar sabar, mungkin kita menahan emosi. Mungkin perempuan lebih pintar mungkin untuk menahan sabar.
takut, dia sabar. Itu saudara. Ya, kalau laki-laki langsung belak-belakan, mana mas? Tentunya dia akan minum kiki. Wah, cuma itu benar mereka marah dulu, marah terus. Kalau gitu marah terus, baru satu hal. Itu memang dalam prakteknya ternyata tidak seindah seperti yang ditulis begini. Makanya di awal dari ayat 1, 2, dan 3 itu dikatakan, udah diingatin. Walaupun punya bahasa, kita menguasai bahasa berarti, kalau saudara kita menguasai bahasa Mandarin, kerja di mana aja mungkin kita akan terjamin. Saya pernah kerja di satu pabrik sepatu Nike, itu kerjasama dengan Taiwan. Dan tentu bahasa Mandarin yang paling dominan karena mereka memegang kunci-kunci direktur semua mereka, sehingga penterjemah yang paling dibutuhkan bahasa Mandarin. Dan orang yang bisa bahasa Mandarin jarang waktu itu, tahun 90-an itu jarang di satu perusahaan. Dia menguasai, wah udah setiap datang owner yang punyanya ini pegawainya tahun 90-an aja saudara, udah 6.000 saya. 6.000 pegawai, bukan perusahaan kecil, perusahaan gede. Ketika saya keluar aja udah 9.000. Jadi pengetahuan tentang dia menguasai bahasa aja, ini Mandarin pada saat itu. Kebetulan memang yang ownernya, yang utama modalnya dari Taiwan. Bekerja sama dengan Nike Amerika. Dan si orang kebetulan perempuan. Dia bisa menguasai, wah dia terpakai. Kemana-mana dia dekat dengan orang owner dari Taiwan, dari Amerika Serikat, dari pihak Nike ya, inspektornya atau apapun. Dia nggak usah dia mungkin nggak bergelar, yang saya dengar dia nggak bergelar, tapi dia menguasai bahasa Mandarin. Wah, jadi dia paling menonjol, paling dipakai. Ya. Itu bagus, baik penguasaan bahasa. Ya tadi di dalam ayat 1 sampai 3 tentang kita memiliki pengetahuan, mungkin pengetahuan yang lain, kita mungkin bergelar sampai S3. Dia memiliki mungkin 3 disiplin ilmu. S1 mungkin jurusannya hukum, S2 ada manajemen, S3 dia jurusan tentang internasional, bisa sampai S3. Apalagi kalau dia memiliki karya-karya yang lebih besar lagi, dia bisa jadi profesor. Baik. Dia bisa tahu tentang, apalagi kalau sekarang tentang kedokteran. Tentang medis, wah paling dicari kalau dia bisa menemukan obat virus corona, wah dia udah terkenal sekali. Kalau mau dibilang pasti terkenal, iya. Jadi membantu, pengetahuan itu baik. Ya. Kemudian juga korban itu baik, orang berkorban baik, yang mau. Tetapi kalau dia kemudian di plus dengan ada kasih, itu lebih hebat lagi. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Mungkin dia tidak akan sombong. Dia tidak akan merasa lebih hebat. Dia sama. Dia tahu bahwa itu berasal dari Tuhan. Dia mungkin akan sabar. Mungkin dia di bagaimana juga akan sabar. Dia mungkin tidak akan memegahkan diri, tidak membesarkan dirinya. Karena pengetahuannya yang hebat. Karena ada kasih. Dan itu biar menjadi bagian dalam kehidupan kita seperti itu. Karena kehendak Tuhan seperti ini. Kejarlah kasih. Ya. Tadi kalau ayat 31, berusahalah untuk memperoleh karunia yang lebih utama. Ya, karena kasih inilah yang membuat kita saat ini bisa beribadah. Tadi, ku ada hari ini, apa tadi? Karena kasih, gitu ya. Nanti kita nyanyikan. Kita ada memang karena kasih Allah. Dan kita bersyukur biar kita mengerti ya bahwa kalau kita mengejar kasih berarti kita mengejar kekekalan. Dan yang kekekalan itu ada di dalam Allah. Kalau kita hidup bersama kekekalan di dalam Allah, betapa indahnya karena Allah pencipta langit dan bumi. Allah itu kasih. Kalau kita udah nyatu dengan kasih kan klop. Bagaimana mungkin kalau kita memiliki pengetahuan yang hebat, sehebat apapun, kita kaya, sekaya apapun. Tapi kalau nggak ada kasih katanya nggak ada gunanya.
Bagaimana kita mau bersatu dengan Allah? Kita merasa saya kok yang bekerja selama ini bekerja keras nih. Saya bisa hidup karena saya bekerja keras. Secara duniawi, ya mungkin metodologi dunia, iya betul orang bekerja keras dia dapat upahnya. Ya, firman Allah juga memang demikian. Tetapi kalau dia kemudian membanggakan diri, memegahkan diri, membesarkan dirinya karena saya semua yang ini bisa terjadi, kalau nggak gini keluarga saya tidak akan berhasil. Ini harus hati-hati karena Allah benci kepada kesombongan, kepada kearoganan, kepada kemegahan diri itu sendiri. Dia tidak suka. Tetapi kehendak Allah supaya kita hidup di dalam kasih. Ada kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu seperti orang yang dia, pemazmur katakan dia kalau berdoa sampai menangis, dia hancur hatinya datang pada Tuhan. Dia minta permohonan, pertolongan, pengampunan. Seperti itu. Dia tidak menyatakan semua karena saya. Tapi kalau kita seperti pujian tadi, semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin saudara. Biar kehidupan kita bisa menjadi lebih bermakna lagi, berdampak lagi. Kalau kasih itu menjiwai kehidupan kita, itu akan berdampak kepada orang lain. Coba kita bertemu dengan orang yang sabar, wah kita akan hargai orang itu, kita akan hormat. Bertemu dengan orang yang rendah hati, yang tidak sombong, mungkin dia kaya, wah lebih dari kita kekayaannya, lebih pintar dari kita, tetapi dia ada kerendahan hati, kita akan lain. Sepertinya kita menghadapi satu kalau mau dibilang aura itu, wah dengan orang yang demikian, betapa kita harus belajar lagi. Dan pada siang ini kita bisa belajar akan firman Allah tentang kasih ini, yang ada di dalam Yesus. Dia sudah mati di kayu salib yang kita peringati. Dia ada kerendahan hati. Di dalam Filipi dia katakan dia mengosongkan dirinya. Bahasa lain dikatakan dia reputasi dia tanggalkan bahwa dia itu Allah. Kalau bicara soal Allah, dia adalah pencipta langit dan bumi. Sampai saat ini kalau saya mungkin saya berulang kali, apakah ada manusia yang bisa menciptakan air aja? Mungkin menciptakan minuman jenis A, B, C, D banyak, tapi airnya dari mana? Apakah dia yang mencipta? No. Tidak ada sampai saat ini. Mungkin saudara pikir menciptakan rancang baju, pakaian, atau gadget, atau kendaraan, atau apapun. Kelihatannya manusia yang menciptakan. Tapi semua itu, benda-benda itu semua berasal dari mana? Kain atau apa itu dari kapas. Ya kan? Dari pohon. Pohon itu bisa tumbuh, dia harus ada matahari, harus ada air hujan. Siapa yang mencipta itu semua? Jadi nggak ada yang bisa, sebetulnya nggak ada yang boleh membanggakan diri. Iya, karena ketika kita membanggakan diri, waduh, saya mampu nih bekerja, dapat uang, kita beli ini, terus saya tunjukkan barang-barang saya bermerek semua, jalan begini. Apa yang terjadi? Orang lihat aja juga udah nggak suka, biasanya suka manusia aja bisa langsung, mana ini tak? Kan bisa begitu. Manusia aja udah nggak suka pada orang yang sombong kok. Dasarnya adalah karena hakikat dari Allah itu sendiri adalah kasih. Dia tidak ada meninggikan diri dia. Yesus ketika mati di kayu salib, dia harus mati, dia harus tunduk, dia harus taat, dia harus merendahkan, dia tidak boleh dia mentang-mentang anak Allah, dia wah ini saya anak Allah. Dia juga ada kerendahan, dia tunjukkan. Dan itu biar menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah berjalan seperti itu, puji Tuhan. Biar kita belajar minta kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Supaya, karena ini kasih ini adalah pemberian roh. Tadi dikatakan karunia-karunia ya. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu. Jadi ini karunia, pemberian juga dari roh, kasih itu. Karena Allah adalah roh. Jadi kasih itu, hakikat dari Allah itu ditransfer kepada kita. Supaya kita diberi kepada kita supaya kita menerima. Ya coba saya baca kita baca di dalam
Yohanes, saudara. Ayat terakhir, saudara masih ada. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang terakhir. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang terakhir. Saya akan bacakan, saudara ya. Ayat 26. Injil Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan, yang Bapa berikan kepada Yesus, kepadaku, ada di dalam mereka. Jadi ada di dalam kehidupan jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan. Dan aku di dalam mereka. Jadi kasih itu ada di dalam kita, berarti dia berikan kepada kita. Amin. Kasih dia berikan. Nah sekarang penawaran ini tinggal bagaimana respon kita. Kita setidaknya uji cobanya, kalau mau dibilang ujiannya adalah di keluarga paling dekat. Mungkin itu yang paling keseharian kita ya. Berjam-jam, hari 1, 2, 4 ya, 24/7 per minggu, bahkan per tahun. Kita ada di sana. Nah, kita bisa melatih tentang kesabaran kita. Apakah kita masih marah, apakah kita merasa lebih pintar dari suami? Wah, berarti saya kurang mengatur. Karena saya ini jadi yang ngatur. Wah, mana cicing mal, macam-macam. Atau sebaliknya. Ya kita bisa belajar di sana dari hal-hal seperti itu dalam kehidupan ini. Karena kasih ini adalah pengejawantahan perwujudan dari hakikat Allah yang diberikan kepada kita. Pak Gembala suka nyanyikan seperti Yesus, seperti Yesus, kasih. Seperti Yesus nggak bisa sabar nggak? Ketika dicemooh bisa sabar nggak, saudara? Saya mungkin dihina, dicemooh, mungkin bisa tahan, tetapi ketika disenggol yang lain, kita marah. Dan marah-marah, timbul kebencian, mung orang ketemu manenan. Ternyata nggak mudah. Tetapi harus. Karena apa? Untuk kita masuk dalam kekekalan, maka kita juga harus melakukan yang seperti kekekalan itu sendiri. Amin, saudara? Kasih tidak berkesudahan, berarti kekal. Berarti kalau kita mau masuk di kekekalan, harus melakukan tingkah laku polanya seperti yang ada di kekekalan. Yaitu hakikat yang Allah lakukan, sifat-sifat Allah yaitu kasih. Amin. Iman kita mungkin bisa sempurna, saudara, mungkin bisa memindahkan gunung tadi katakannya. Mungkin kita bisa, berdoa sembuh. Melakukan mujizat sembuh, berbahasa sembuh. Baik itu. Tetapi yang utama tadi dikatakan, yang utama yang harus kita miliki, yang lebih utama. Karena ini adalah hakikat. Kalau iman itu, percaya itu adalah sarana. Saudara, sarana untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan pakai sarana. Tetapi kasih itu akan kekal. Kita hidup bersama Allah, tadi Yesus katakan di dalam Yohanes, supaya mereka bersama dengan aku. Yang diberikan dari Allah, Bapa, diberikan kepada mereka oleh Yesus. Itu kasih. Supaya mereka ada bersama dengan aku. Berarti kasih itu tetap bersama dengan Yesus, dengan Bapa. Amin, saudara. Apa yang kita kerjakan, lakukan dengan kasih, maka itu akan sama dengan Allah Bapa. Jadi sinkron. Tetapi di luar itu, tadi dikatakan nggak berguna, nggak ada manfaatnya. Biar kita bisa memetik satu pelajaran dari apa yang kita bahas pada siang ini, ya, biar Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh kepada kita, supaya kita mengerti tentang lebih dalam lagi tentang kasih. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak mampu, iya, karena itu diberikan oleh Allah. Mungkin kita tidak sekaligus lah bisa melakukan bersamaan. Oleh sebab itu ada waktunya, kita makanya diberikan satu rentang waktu, durasi waktu hidup ini, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50, 60, 70. Di sanalah kita diisi, dilengkapi dengan semua perbuatan kasih. Dan biar Roh Kudus akan melengkapi. Ya, mungkin iman kita udah besar seperti tadi, ya, bisa memindahkan gunung. Kita mungkin sudah di sana, tetapi lengkapi dengan kasih. Beriringan, berjalan. Istilahnya kasih itu udah menjiwai hidup kita. Menjadi hakikat dalam hidup kita.
Karena hanya kalau iman aja, kalau pengetahuan tentang firman Allah aja saya bisa, ya saya hafal gini ya bisa. Tapi kalau saya juga pemarah, saya nggak ada gunanya, saudara. Percuma. Ini firman Tuhan yang katakan. Saya memiliki semuanya, kita berkorban apa-apa, tetapi kalau nggak ada kasih, percuma. Itu bisa terhadap saya juga jadi berlaku. Tapi pada siang ini, seperti Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, kejar, berusaha mendapatkannya. Karunia, kasih ini. Ini juga pemberian Allah yang Yesus berikan. Yesus juga terima dari Bapa di surga. Dia harus lakukan, bahkan dia harus mati di kayu salib, harus menderita. Memang mengerjakan kasih ada penderitaan. Seperti orang kalau mau naik kelas, dia harus belajar. Dia harus datang ke sekolah. Itu bukan gampang, bangun pagi. Mungkin kalau masih kecil dibangunkan, ayo gini-gini, aduh masih ngantuk gini-gini pas di sekolah, aduh liar bekerja. Itu udah satu penderitaan yang gitu, penderitaan. Itu kita udah dilatih sebetulnya. Dari TK, SD, SMP, saudara yang mungkin kuliah perguruan tinggi, udah dilatih kita terbiasa dengan udah lewat, udah hal yang biasa. Tapi dipertemukan lagi dengan masalah-masalah yang lebih besar. Dilatih terus. Supaya apa? Supaya kasih itu terus muncul. Terus menguasai kehidupan kita. Ya. Sehingga itu yang tercermin dalam kehidupan kita itu menunjukkan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau kita ada kasih, perbuatan kita seperti kita ada kesabaran, berarti mencerminkan kemuliaan Allah. Allah ada di dalam. Karena hakikatnya itu, hakikat Allah, kasih Allah itu kasih. Hakikat dari kasih Allah itu udah jadi hakikatnya, dasarnya. Udah bawaannya demikian. Kalau saudara sekarang belajar default, bawaan, udah bawaan. Nah, kita harus diajar bawa ini dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah renungan pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Saya undang pemain musik, kita angkat pujian yang tadi. Boleh ditampilkan itunya? Kau hiasi. Saya undang bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kemurahan ini adalah kasih. Kau rancang masa depanku dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini. Amin. Semua ada kasih. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, amat baik. Haleluya, kita dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Haleluya. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Ku ada. Saudara, angkat tangan saudara. Kalau kita ada saat ini adalah karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Haleluya. Milikilah kasih itu menjadi menjiwai kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Yesus, Engkau
Amin, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, amat baik bagiku. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita menyembah, kami bersyukur, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang kekal, kasih-Mu tidak berkesudahan. Tuhan sudah berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, besarlah kasih-Mu, anugerah kemurahan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Tuhan sangat baik bagi kami. Kami ada karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan hati-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon dengan hormat nanti Ibu Sulastri akan pimpin dalam doa ucapan syukur untuk firman Tuhan. Amat baik bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan kalau pada saat siang hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah Tuhan bagi kami untuk kami boleh beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sangat baik, sungguh baik, bahkan teramat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan Yesus bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Berkati Tuhan di dalam pelayanannya. Biarlah melalui hamba-Mu nih Tuhan banyak rahasia firman-Mu yang dibukakan buat kami Tuhan Yesus, jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami Tuhan mau selesai ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan semuanya Tuhan, hamba Tuhan di sini Tuhan, Bapak Ibu Kepala kami Tuhan. Demikian juga para pemain musik yang sudah ambil bagian di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau berkati kami sepanjang minggu ini hingga minggu depan Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan salah dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, agar kasih karunia dan berkat yang akan Tuhan tambahkan lagi kepada kami pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini tidak terhambat karenanya. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan Yesus dimanapun berada, Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.